Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Shalom. Sungguh kita berharap bersama bahwa kita saat ini dalam kondisi sehat, tetap semangat dan sukacita di dalam anugerah Tuhan. Pada Sabtu pagi ini kita akan mengikuti perenungan firman Tuhan di doa pagi online via YouTube. Mari kita bersama berdoa untuk minta pimpinan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang penuh anugerah, kami sungguh bersyukur Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami di tahun 2021 hingga pada tanggal 22 Januari 2022 dan yang masa yang akan datang. Itu semua karena dimungkinkan karena pimpinan penyertaan Tuhan di dalam anugerah demi anugerah Tuhan yang tetap nyata dalam kehidupan kami. Tuhan tolong pada saat ini pimpinlah kami dalam perenungan kebenaran firman Tuhan untuk mempunyai hati yang terbuka dan diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Kuduskan layakan diri kami, biar Roh Kudus memimpin kami, menolong kami untuk sungguh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6 khususnya ayat 6 demikianlah firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sungguh berbahagia kita yang membaca dan memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Nyatakanlah kasih melalui hidup kita, khususnya dari kata-kata kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, hidup dalam orang-orang percaya merupakan relasi yang benar dengan Tuhan, maka benar juga penerapannya dalam relasi dengan sesama. Betapa indahnya kehidupan seorang percaya yang hidupnya transparan terbuka, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, siapapun yang bertemu dan berinteraksi dengan orang percaya akan merasakan sentuhan kasih Tuhan yang tulus dan penuh kekuatan. Karena itu sebenarnya relasi doa dan firman-Nya telah merupakan prioritas dalam hidup orang percaya. Di dalam bacaan kita, Rasul Paulus memberikan cara hidup praktis di mana jemaat di Kolose dan kita sebagai orang yang telah hidup baru, maka hidup ditandai dengan doa. Maka kita memperhatikan bahwa relasi orang-orang percaya dengan Tuhan dalam doa merupakan sarana kasih karunia yang spesifik dan konkret. Hal pertama disebutkan berdoa dengan tekun. Ini membutuhkan usaha dan kesabaran dalam menanti jawaban Tuhan. Di dalam doa yang tekun terkandung kesiapsiagaan terhadap musuh-musuh yang seringkali menggoyahkan ketekunan dalam doa sehingga kita cepat menggerutu, mempersalahkan Tuhan, mogok berkomunikasi dengan Tuhan, dan kehilangan kerinduan hati untuk berdoa. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa doa yang tekun adalah doa yang disertai ucapan syukur, karena apapun dan kapanpun doanya dijawab, ia yakin bahwa semuanya itu kehendak Tuhan bagi kebaikannya. Dan hal kedua, sehebat apapun seseorang tetap membutuhkan dukungan doa dari saudara seiman. Rasul Paulus menyatakan kebutuhan ini dengan satu permintaan yang spesifik. Kita perhatikan ayat 3 dan 4. Ada 3 hal penting yang ia mohon didoakan. Yang pertama, agar Allah membuka pintu bagi pemberitaan Injil. Yang kedua, agar ia memiliki kesempatan untuk memproklamasikan Kristus. Dan yang ketiga, agar pemberitaan Injil yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh orang-orang yang dilayani. Permohonan ini sangat spesifik dan relevan dalam kondisi pelayanan Rasul Paulus saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus menasihatkan orang percaya di Kolose, khususnya Kolose 4 ayat 5 dan 6. Kalau kita membaca di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari,
Dikatakan, di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Tindakan dan perbuatan kita kepada orang lain adalah pintu masuk bagi mereka yang belum percaya untuk dapat mengenal pribadi dan karya Kristus. Kita telah banyak mendengar kesaksian tentang bagaimana seseorang yang belum percaya dimenangkan melalui tindakan atau perbuatan anak-anak Tuhan kepada mereka. Di dalam konteks bacaan terlihat bahwa relasi dengan Tuhan yang benar di dalam relasi doa yang tadi sudah dijelaskan di atas dapat teraplikasi dalam relasi dengan sesama. Orang-orang percaya pun akan memiliki hubungan yang sosial yang baik dengan sesama, dapat memanfaatkan waktu yang baik dan menjadi seorang komunikator yang baik di mana perkataan-perkataannya merefleksikan atau mencerminkan anugerah Allah, membangun dan memberikan semangat orang lain serta siap mempertanggungjawabkan hidupnya dalam situasi apapun kepada siapapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, bagaimana seharusnya perkataan kita itu baik dengan orang percaya maupun orang yang tidak percaya? Yang pertama, perkataan penuh kasih. Artinya suatu perkataan yang penuh dengan keramahan dan didasari oleh kasih Kristus setelah terlebih dahulu dipertimbangkan dengan matang hikmat dari Tuhan sehingga orang lain yang mendengarnya dibangun, dikuatkan, dihibur serta didorong ke arah yang baik. Karena itu Efesus 4 ayat 29 juga berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua, perkataan yang menyampaikan firman. Tertulis dari 1 Petrus 4 ayat 11a. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini bukan berarti kita menggurui atau sok pintar, tetapi perkataan kita hendaknya sesuai dengan firman Tuhan, bermuatan kesaksian dan nasihat, sehingga orang yang mendengarnya diberkati oleh Tuhan. Fransiskus dari Asisi pernah mengatakan, kabarkanlah Injil, gunakanlah kata-kata bila perlu. Dalam menjalankan panggilan kita sebagai orang percaya untuk mengabarkan kabar baik keselamatan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus menasihatkan agar kita menerapkan kasih dalam berkomunikasi dengan sesama, termasuk kita bercakap-cakap dengan orang lain. Sebelum mengucapkan sesuatu, hendaklah kita mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kata-kata yang akan kita lontarkan itu memang benar-benar tidak berkelebihan. Kita tentunya minta hikmat dari Tuhan. Contoh, kita mungkin pernah berkata, apakah suamiku selalu menyusahkan? Tidak pernahkah ia membuatku tertawa gembira? Apakah istriku memang tidak pernah memperhatikan diriku ketika aku sakit? Bukankah ia berpayah-payah memasak makanan khusus yang bukan pantanganku? Benarkah anak-anakku memang selalu menyebalkan? Benarkah orang tuaku tidak pernah mengabulkan permintaanku? Hendaklah kata-kata kita penuh dengan kasih Tuhan. Marilah kita memohon hikmat kepada Tuhan dengan untuk hal negatif. Jangan pernah memakai istilah tanda kutip selalu. Untuk hal positif, jangan pernah memakai istilah tidak pernah. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pada saat berhadapan dengan teman, sahabat, keluarga, saudara seiman maupun dengan orang yang tidak seiman, marilah kita lebih giat lagi menyatakan kasih Tuhan melalui perkataan kita kepada orang lain. Percayalah, perkataan kasih yang kita taburkan tidak akan sia-sia. Itu menjadi kesaksian nyata bagi orang lain. Marilah kita refleksi bersama bahwa hidup penuh hikmat takut akan Tuhan dan dapat merefleksikan atau mencerminkan anugerah Allah, yakni kehidupan orang percaya yang menjaga kualitas hidup rohaninya dalam persekutuan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Milikilah jam doa dan alamilah kuasa doa yang mengubahkan hidup kita, sehingga aplikasi konkret nyata dalam relasi dengan sesama pun menjadi sesuatu yang sungguh dapat diwujudkan, yaitu menyatakan kasih dari kata-kata kita. Hendaknya kita menjaga benar-benar relasi kita dengan Tuhan yang merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan relasi kita mengasihi orang-orang lain, bukan? Minta pertolongan dan pimpinan Roh Kudus
untuk memimpin hati dan perkataan kita, sehingga keadaan di luar kita tidak mengganggu keadaan dalam hati kita. Mari pada saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh sadar Engkau telah dahulu berbuat kasih kepada kami, di mana Kristus telah mati di atas kayu salib ganti dosa kami dan menyelamatkan hidup kami. Hari ini dan seterusnya Tuhan, kami sungguh mau belajar berbuat kasih kepada orang lain, agar banyak orang dapat datang kepadamu melalui kesaksian hidup dari kata-kata kami. Kami mau melakukan dengan setia Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui tindakan dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Allah menolong dan memberkati kita. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun tak terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya.有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不懂，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心被用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. 我们一起向世界活出爱。Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat ini kita mempunyai waktu hening untuk setiap jemaat berdoa secara pribadi sambil diiringi lagu instrumentalia satu-satunya yang diandalkan. Mari kita membawa pergumulan pribadi lepas pribadi
kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari pada saat ini kita berdoa syafaat untuk bangsa negara, untuk gereja Tuhan, untuk pergumulan kehidupan kita. Dan pada saat ini kita juga akan tutup dengan doa berkat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan, di tengah situasi kondisi pandemi ini, bahwa pemerintah Indonesia sungguh telah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 penguat booster secara gratis. Kiranya vaksinasi ini dapat dilakukan optimal di tengah-tengah penularan varian Omikron yang baru meningkat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong untuk pelindungan warga dari COVID-19 ini. Tuhan berkati di dalam pemerataan cakupan vaksinasi, di tengah-tengah memperkuat fasilitas kesehatan, berbagai kalangan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bapa, kami berdoa khususnya untuk GKI Gading Serpong Tuhan, di tengah-tengah kebaktian ibadah minggu yang sudah dilakukan, baik online maupun onsite terbatas. Tuhan berikanlah kesatuan hati jemaat simpatisan GKI Gading Serpong untuk tetap memiliki kerinduan serta kesetiaan dalam mencari dan beribadah kepada Tuhan. Di tengah situasi kondisi pandemi ini Tuhan, Tuhan tolong untuk badan pelayanan, komisi dan tim tetap bersuka cita dan bersemangat dan setia melayani Tuhan. Tuhan tolong juga untuk tim program bersama tim ADLC untuk tahun pelayanan 2022 sampai 2023 yang akan datang. Di dalam proses pengarahan pendampingan bersama komisi dan tim dalam penyusunan program pelayanan yang akan datang. Sungguh ya Bapa, Engkau mau campur tangan dalam pergumulan pencalonan komisi dan tim untuk personalia di tahun pelayanan 2022 sampai 2024 yang akan datang. Bapa, pada saat ini kami sungguh memohon, Tuhan senantiasa menguatkan menopang kehidupan ketahanan keluarga jemaat dan simpatisan selama kondisi pandemi ini. Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, sukacita, semangat untuk tetap di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama, baik secara onsite, terbatas maupun online, untuk selalu dibangun dalam Kristus, bertambah teguh imannya dan hati melimpah dengan syukur, dan tetap waspada di tengah-tengah penularan varian Omikron yang baru ini. Bapa, Engkau melihat akan pergumulan hidup jemaat-Mu Tuhan, yang mengalami simpatisan, yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, keluarga yang sedang berduka, baik kesulitan ekonomi, di dalam mencari usaha, pekerjaan, menghadapi tekanan hidup, bahkan persoalan rumah tangga, hubungan suami istri,
orang tua dengan anak. Dan di tengah-tengah juga ada yang mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan buka jalan, campur tangan. Tuhan yang berkati. Untuk jemaatmu yang sedang mencari calon pasangan hidup, dan juga yang masih melakukan studi baik onsite maupun online, hybrid, Tuhan yang berkati. Untuk keluarga yang tetap merindukan anak, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang dalam rencana waktu yang terbaik, Tuhan yang akan memberikannya. Tuhan tolong untuk setiap jemaatmu Tuhan, untuk tetap kuat, mengandalkan Tuhan dalam relasi yang benar dengan Tuhan dan firman-Mu. Dengan doa, sehingga mereka dapat menerapkannya di dalam hubungan relasi dengan sesama dengan benar juga. Terutama dalam kesaksian dari hidup dengan kata-katanya. Tuhan tolong kami. Dan pada saat ini kami mau undur dari persekutuan doa pagi online via YouTube ini. Kami sungguh memohon berkat yang dari Allah. Allah sumber segala kasih karunia dan kasih setia, yang telah memanggil kami dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal dan hidup yang kekal. Dan Roh Kudus senantiasa melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman pengalaman kasih kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kita.